Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di hari ini, Jumat 24 November 2023, kita ada dalam perenungan harian keluarga. Hari yang tentu membawa kita bersukacita dengan berbagai hal yang kita boleh alami dalam kehidupan ini, baik itu kelimpahan berkat ataupun kita ada dalam suasana bergumul dengan berbagai hal, tetapi kita selalu diajak untuk bersyukur dan bersukacita. Karenanya kita mengisi hari ini dengan beribadah lagi kepada Tuhan dalam program Renungan Harian Keluarga. Dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terpujilah Engkau. Oleh karena kasih dan setia-Mu, kami boleh ada sampai saat ini. Kami menikmati hidup adalah anugerah dan keselamatan yang Kau beri menjadi bagian kehidupan kami. Hari ini mengawali berbagai hal yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Kami rindu untuk membekali kehidupan ini dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab kami tidak ada arti dalam kehidupan ini tanpa Tuhan beserta dengan kami dan firman-Mu yang menuntun. Karena itu terangi hati dan pikiran kami Bapa, untuk kami membaca dan merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya dengan firman ini kami boleh senantiasa hidup diberkati, senantiasa hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita hari ini membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-19, hingga yang ke-20. Firman Tuhan demikian. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Saudara, demikianlah kebenaran firman yang kita baca di saat ini. Kita akan merenungkannya dengan tema jangan marah dan iri kepada orang fasik. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, ada ungkapan yang berkata iri tanda tak mampu, yang menunjuk pada sikap hidup seseorang yang cenderung menampilkan kelemahan dan ketidakmampuan diri sendiri karena tidak bisa menjadi sama dengan orang lain. Sikap iri memunculkan kemarahan yang dapat mengakibatkan seseorang berbuat jahat. Kata iri adalah perasaan cemburu atau dengki terhadap kesuksesan, prestasi atau kebahagiaan orang lain. Tuhan Allah menghendaki umat-Nya untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan yang diakibatkan oleh perasaan iri. Orang yang terjebak pada iri hati akan kehilangan masa depan. Kehidupan orang yang percaya pada janji Tuhan Allah akan dituntun pada suatu keadaan hidup yang memiliki terang yang tidak akan pernah padam. Terang itulah yang akan memberikan cahaya bagi orang percaya agar tidak terantuk dan tersesat dalam kegelapan dosa. Keluarga Kristen yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup di zaman sekarang ini kadang-kala membuat kita merasa kecil hati, iri, bahkan marah ketika melihat orang fasik berhasil dengan cara-cara yang tidak benar. Hal ini membuat kita pun kadang tergoda untuk ikut melakukannya. Namun yang menjadi pertanyaan, adakah orang jahat atau orang fasik yang bahagia dengan kemampuan hidupnya? Firman Tuhan melalui pengamsal mengatakan jangan iri kepada orang fasik, sebab tidak ada gunanya dan tidak ada untungnya. Memang orang fasik secara duniawi tampak berlimpah berkat, hidup enak, senang, dan lain sebagainya. Namun penghukuman Tuhan Allah pasti menimpa mereka karena Ia adalah hakim yang adil. Pengamsal menuliskan bahwa tidak ada masa depan bagi penjahat,
atau orang fasik, bahkan pelita orang fasik akan padam. Pelita melambangkan lampu di bait Allah yang terus-menerus menyala. Pelita melambangkan kehadiran Tuhan Allah sebagai ikatan perjanjian pada umatnya. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya Tuhan Allah senantiasa hadir dalam kehidupan orang benar, sesuai dengan janjinya. Tuhan Allah selalu memegang kendali atas dunia ini. Tuhan Allah akan menyatakan keadilannya menurut waktunya. Karena itu sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan agar supaya tidak terpengaruh oleh cara hidup orang fasik. Karena itu, buanglah amarah dan berusahalah untuk mengerjakan kebaikan. Jangan menjadi iri hati terhadap orang yang berhasil karena kefasikan. Hiduplah menurut kehendak Tuhan Allah berdasarkan firman. Yakinlah Tuhan Allah kita yang maha kuasa dan setia pada janjinya akan menyertai kita dan memberkati kita, orang-orang benar yang selalu menaruh harap percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu di saat ini. Mengingatkan kami tentang bagaimana perilaku kehidupan kami sebagai orang percaya untuk selalu senantiasa hidup dalam kebenaran. Kami menjauhkan diri dari praktik hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, termasuk iri dengan hal-hal yang ada di sekitar kami untuk keberhasilan, kesuksesan, prestasi orang lain. Tapi bagaimana kami senantiasa hidup dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan dengan yakin bahwa janji Tuhan selalu menyertai kami, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan, tetapi Tuhan akan senantiasa memberkati kami. Dan Bapa di surga, karena itu kami berdoa kepadamu, tuntun dan sertai langkah kehidupan kami, menapaki hari demi hari, kami tidak putus asa, tidak kecewa menjalani kehidupan ini dengan banyak tantangan, banyak persoalan yang terjadi di sekitar kami, tetapi iman kami semakin teguh, iman kami semakin kuat, iman kami semakin kokoh, sekalipun banyak persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, bahkan berjemaat bermasyarakat. Berkati kami semua dengan tugas tanggung jawab hari ini, dikuatkan senantiasa melaksanakan tugas pekerjaan. Kami yang bergumul dengan berbagai hal dikuatkan iman, baik sakit, dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, dalam tahap penyembuhan, atau dengan berbagai persoalan kehidupan yang sedang menghimpit kehidupan kami. Biarlah kami tidak putus asa, tetapi senantiasa penuh harap hanya kepada Tuhan. Berkati suami, istri kami, berkati anak-anak kami, berkati orang tua, keluarga kami, di hari ini dan hari-hari kami selanjutnya. Berkati Jemaat Maranatha Paslatan, berkati kami semua yang tekun setia mendengarkan renungan harian keluarga. Berkati Komisi Multimedia yang terus berupaya melaksanakan tugas pelayanan lewat media, diberkati oleh Tuhan saja. Hari ini dan hari-hari selanjutnya kami serahkan kehidupan kami kepadamu, termasuk pemimpin kami baik gereja maupun pemerintah. Kau berkati, anugerahkan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka semua. Terpuji namamu Bapa, ini doa dan permohonan kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Saya percaya ini memberkati saudara-saudara. Jangan lupa untuk terus mengikuti program Renungan Harian Keluarga ini. Jangan lupa like, subscribe, bahkan share. Dan Tuhan memberkati. Shalom.